apapun yang terjadi hari ini di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama, sesungguhnya adalah peringatan dari Allah bahwa kalian telah memutuskan secara ijma tentang pengelolaan tambang itu haram. Tetapi kalian semuanya menerjang apa yang telah diputuskan oleh kalian sendiri. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha, dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi massa terbesar di negara kita Indonesia tercinta, dengan jumlah anggotanya mencapai 130 juta. Namun hari ini sedang dalam kondisi kurang baik-baik saja. Tetapi yang kurang baik-baik itu bukan NU-nya, namun demikian adalah pengurus-pengurusnya saja. Mereka yang duduk di pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta sana, sedulur TV Al-Waha, hari ini sedang cakar-cakaran. Ini apabila dibiarkan bisa menjadi pemantik hancurnya Nahdlatul Ulama. Kita dengarkan terlebih dahulu sebuah pesan mendalam dari Raja Dangdut Indonesia, Bang Haji Rhoma Irama. Ini dia, sedulur TV Al-Waha. Saya ingin mengingatkan bahwa jangan kamu yakin bahwa PBNU itu akan abadi di Indonesia. Jangankan sebuah organisasi Islam, Islam saja bisa hilang dari sebuah negara. Contohnya Andalusia, 500 tahun agamanya Islam, 500 tahun. Sekarang mana? Andalusia yang dulu punya Masjid Cordoba, kebanggaan umat, sekarang menjadi negara Spanyol, negara Kristen. Islam saja bisa hilang dari sebuah negara, apatah lagi sebuah ormas Islam. Hati-hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. PBNU ini satu ormas yang terbesar, konon dengan jumlah 100 juta sampai 130 juta. Tentunya pengurus paling, ya katakanlah sekian puluh ribu, sekian ratus ribu deh pengurus. Yang 100 juta lebih ini adalah kultural, bukan struktural. Tugas struktural mengayomi, artinya menjaga akidah yang kultural ini, menyelamatkan kultural. Di samping itu menyelamatkan, menjaga NKRI dari rencana penjajahan Bahlawi. Ini tidak dilakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu apa solusi buat kita? Saya menghimbau kita umat Islam, mari kita jaga NU ke depan. Muktamar NU ini, Masya Allah, mari kita jaga, jangan sampai dipimpin oleh orang-orang yang mengabaikan amanah para pendiri, para muassis, sehingga akan mencelakakan Islam dan Republik Indonesia ini sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu pesan singkat dari Bang Haji Rhoma Irama. Sangat sedih bila kita mendengarkan apa yang sedang terjadi di badan pengurus di dalam PBNU, di mana hari ini menjadi sebuah sejarah yang terbaru. Selama kurun waktu 100 tahun sejak berdirinya Nahdlatul Ulama pada 1926, belum pernah ada kejadian semacam ini. Namun ternyata hari ini kita bisa menyaksikan sendiri bahwa ada sebuah perebutan kekuasaan dan jabatan di tubuh Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena ada sebuah upaya untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Itu bisa terjadi. Kemungkinan ada kelompok-kelompok lain yang berusaha menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena seperti dijelaskan oleh
Eros Jarot bahwa ada semacam keterangan untuk menghancurkan Indonesia itu hancurkan terlebih dahulu NU-nya. Bagaimana caranya? Kita dengarkan terlebih dahulu. Maka siapapun yang akan mengobrak-abrik Indonesia harus menghancurkan NU. Caranya ya cari kelemahan orang NU. Orang NU itu gak tahan lihat duit kalau menurut saya. Karena saya ikut kalau mulai bangun kooperasinya sama Gus Dur, baru dapat duit sedikit saja dibagi, entek, nggak ada modal lagi gitu ya. Dan itu kebiasaan itu memang terlihat. Jadi memberikan NU ini sebuah tabang, jangan-jangan itu bagian dari upaya, karena tahu ini akan jadi penyakit itu udah dia tahu, Jokowi itu tahu persis lah. Dia orang yang gelitik sekarang itu ya. Jadi sebetulnya dia tahu nih, seolah-olah diberi kue, tapi racun. Gitu. Jadi polisi-polisi yang sifatnya subversif ini harus betul-betul dipahami oleh kedua yang pada ribut ini, kan rebutan pepesan kosong kalau menurut saya nih ya, antara si Ipul sama Gus Yahya itu kan ya, karena ahistoris mas itu ya. Jadi peran NU sesungguhnya sakjati neng NU gitu ya gitu kan. Jadi sakjati neng NU itu tidak dipahami. Yang ada hanya fungsi-fungsi yang sudah terkondisi oleh kondisi struktur politik yang sekarang. Sedulur TV Al-Waha, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tertinggi, yang termulia, dan tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam. Dan Allah sendiri telah menegaskan, Innad dina indallahil Islam, bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam. Tetapi kemudian kita jangan berpatokan dengan kedua kalimat ini. Meskipun itu adalah firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Islam adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah. Dan kalimat yang pertama tadi, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah negara yang agama yang paling mulia dan tidak ada yang lebih tinggi lagi. Tetapi semuanya itu atas izin Allah bisa saja hancur. Andalusia, Islamnya sangat besar, habis hari ini. Apatah lagi Nahdlatul Ulama. Tidak tertutup kemungkinan NU di Indonesia ini, apabila hari ini kita tidak bergerak, tidak berusaha menyadari kesalahan dan kelupaan atas ujian yang diberikan oleh Allah kepada pengurus Nahdlatul Ulama, maka tidak tertutup kemungkinan NU di Indonesia ini akan hilang dan hanya akan menjadi sebuah sejarah bagi anak cucu kita. Kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang masih hidup hari ini, jangan sampai hanya meninggalkan sejarah NU bagi anak cucu kita, tetapi kita juga harus bisa meninggalkan NU sebagai warisan, bukan sebagai sejarah. Warga Nahdlatul Ulama, wabil khusus para pengurus besar Nahdlatul Ulama, tidak boleh hanya meninggalkan sejarah bagi anak cucu kita kelak 50-100 tahun yang akan datang, tetapi harus bisa mewariskan NU ini ke generasi selanjutnya. Apabila panjenengan semuanya sebagai pengurus Nahdlatul Ulama di pusat tetap kontok-kontokan, tetap saling mempertahankan kebenarannya masing-masing, maka itu adalah sebuah bencana. Karena apa? Karena segala sesuatu akan ada ujian dan cobaannya. Nahdlatul Ulama dengan kebesarannya saat ini, yang anggotanya mencapai 130 juta lebih, separuh dari penduduk negara Indonesia itu warga Nahdlatul Ulama. Ketika hal besar itu sangat diperhitungkan oleh orang-orang yang ingin atau kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan negara kita Indonesia. Karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Eros Jarot, bahwa untuk menghancurkan Indonesia ini, kacaukan terlebih dahulu NU-nya. Nah, hari ini NU sedang kacau. Kalau NU hari ini dibiarkan kacau, maka apa yang akan terjadi ke depannya setelah TV Al-Waha? Saya tidak ingin membahasnya, karena ketika dikatakan itu sebuah doa,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada diri kita masing-masing, wabil khusus kepada semua orang, semua kiai yang saat ini menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama di jajaran pusat. Semoga mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya, karena semua ini terjadi akibat hawa nafsu, merasa benar sendiri. Entah itu Gus Yahya, Gus Ipul, Kiai Miftah, semua si Kiai Miftahul Ahyar, semuanya merasa paling benar, sehingga memutuskan keputusannya masing-masing. Kenapa merasa paling benar? Karena telah ditutupi oleh kesombongan kaum beriman. Di kepala kita terpasang peci kesombongan kaum beriman, sehingga menganggap semua orang lain itu yang beda pendapatnya dikatakan salah tanpa harus ada data dan fakta. Boleh menganggap orang lain salah kecuali dengan data dan fakta, sehingga ketika menyebutkan fakta dan data itu, kita tidak sedang merendahkan orang lain, tapi sedang menunjukkan kekurangan dan kesalahannya atau kekeliruannya setelah Allah. Nah, hari ini dengan adanya konsesi tambang yang sudah diputuskan dalam muktamar Bahsul Masail bahwa pengelolaan tambang yang berakibat ke depannya menjadi sebuah kemadharatan, musibah kepada masyarakat luas, itu sudah diputuskan sebagai sesuatu yang haram, tetapi hari ini PBNU justru mengambil alih atau menerima konsesi tambang. Bukankah ini melanggar hukum syar'i yang telah diputuskan melalui ijtihad Bahsul Masail Nahdlatul Ulama sendiri? NU-nya, kesepakatan ulama sudah membentuk keputusan, sudah membuat keputusan bahwa pengelolaan tambang itu haram, tetapi diambilnya, maka akibatnya inilah yang terjadi. Kita dibukakan mata kita bahwa kita telah melakukan satu kekeliruan. Apapun yang terjadi hari ini di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama, sesungguhnya adalah peringatan dari Allah bahwa kalian telah memutuskan secara ijma tentang pengelolaan tambang itu haram, tetapi kalian semuanya menerjang apa yang telah diputuskan oleh kalian sendiri. Ini adalah peringatan dari Allah. Jangan sampai peringatan Allah itu berubah menjadi azab, menjadi siksaan bagi Nahdlatul Ulama, sehingga Nahdlatul Ulama bisa menjadi hilang. Dan pada akhirnya, endingnya, negara kita akan kacau balau. NU adalah penjaga NKRI, sedulur TV Al-Waha. NU adalah penjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang harus lestari sampai kapanpun ila yaumil qiyamah. Jadi kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama, jangan Anda meninggalkan sejarah kepada anak cucunya, tapi tinggalkanlah warisan NU ini. Sebab kalau Anda hanya meninggalkan sejarah bahwa NU habis memasuki abad kedua, hilang dari bumi Nusantara ini, Andalah semuanya yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Bukan hanya bertanggung jawab berdosa di hadapan Allah, tetapi juga berdosa terhadap sejarah. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.